Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Motif Mau Kreatif. Nonton aja Motif. Nah, kembali lagi bersama aku Nakla Syahda Ramadhani, dan di sini aku nggak sendirian nih, pasti ada temennya. Kalau boleh tahu kamu siapa nih namanya? Aku Adisti Fojia Putri, Kak. Oke, nah di sini Adisti kita tuh sedikit ingin membahas seputar tentang mungkin lingkup di sekitar kita, yaitu lingkup sekolah ya. Nah, aku sendiri kan udah kelas 11. Nah, Adisti tuh kelas berapa sih? Aku masih kelas 10 baru. Oke, masih kelas 10 baru, berarti pengalamannya tuh masih sedikit kan, Iya, bisa betul. dibilang. Nah, aku tuh sedikit ingin nanya gitu deh. Kayak misalnya kan kamu baru masuk SMA nih, pasti tuh ada beberapa perbedaan dong dari SMP terus ke SMA. Nah, kamu ada gak sih kayak culture shock gitu loh, perbedaan dari SMP ke SMA, kayak oh ternyata SMA tuh kayak gini, beda banget sama SMP. Itu tuh ada gak sih kayak gitu? Sebenarnya ada sih, dan itu beneran shock banget ya, Kak. Karena kan aku dulu tuh pas SMP kepengen banget SMA, pengen banget cepet-cepet SMA lah dewasa gitu kan. Iya. Nikmatin masa SMA aku tuh kayak asik banget gitu. Iya, benar. Tapi ternyata tuh pas masuk di sini, pas masuk SMA itu tugasnya banyak banget sih. Terus kayak beda banget sama SMP. Kayak aku juga dulu tuh mikirnya tuh kayak aduh pengen cepet-cepet SMA nih, pengen cepet-cepet gede, kayak nggak mau nih SMP terus, kayak SMP tuh lama gitu kan. Padahal kayak menurut aku tuh kayak kita tuh di situ tuh waktunya untuk kayak ya udah kita jalanin dulu masa-masa SMP kita gitu Iya, kan. betul. Karena kalau misalnya kita udah di SMP di SMA, kita juga nggak akan bisa ngulang ke SMP lagi gitu kan. Nah, terus sekarang gimana nih, kamu kayak udah kelas 10 terus udah di SMA nih, gimana perasaannya? Sebenarnya pertama tuh seneng banget ya, apalagi pas pakai baju SMA, pakai baju putih abu, itu kan kayak kebanggaan sendiri, udah naik tingkat gitu. Betul banget. Jadi tuh udah kayak wah udah gede banget ini mah, udah anak SMA gitu. Tapi pas kesini sih kayak ya udahlah biasa aja, juga lebih pusing ke tugas sih. Iya. Banyak juga kayak pelajaran-pelajarannya ternyata lebih memusingkan daripada SMP gitu. Betul, ya walaupun kayak dari SMP bukan berarti tugasnya dikit ya, tapi kayak di SMP pun tugasnya banyak, cuman di SMA tuh lebih banyak gitu. Terus kayak ditambah dengan acara-acara yang ada di sekolah kita, itu tuh kayak makin kayak kita tuh diajarin untuk kayak mengatur jadwal gitu loh teman-teman, kayak gimana sih kita membagi waktu untuk kita belajar, untuk kita bermain, untuk istirahat gitu. Nah, kalau kamu sendiri tuh punya cara tersendiri gak sih, kayak gimana kamu mengatur waktu kamu sehari-hari tuh, ada cara tersendirinya gak? Sebenarnya awalnya sih susah ya, Kak, karena kan Iya, pasti. Iya kan, karena kita kan awalnya masih masa-masa kecil, masih yang biasanya cuma main, pulang sekolah, main, belajar udah. Tapi kan sekarang kan Iya. di sini banyak acara, banyak juga organisasi lain yang harus dijalanin juga. Terus ada tugas di situ awalnya aku bener-bener susah banget buat ngimbangin itu. Oh, iya. Kayak buat ngaturnya tuh susah. Cuman makin kelamaan kalau emang dibiarin malah makin berantakan gak Iya, sih? bener banget. Jadi kayak kalau aku sendiri tuh aku tuh kayak selalu nyusun gitu loh, tugas-tugas aku tuh yang paling dulu ada tuh yang mana, terus nanti ke bawah-bawah, pokoknya tuh berurutan. Terus tuh aku harus kayak oh ini harus selesai duluan, jadi aku tahu prioritas aku tuh harus nyelesain yang mana dulu gitu. Nah, aku sih kayak gitu sih. Kalau kamu ada? Aku sama sih kayak jadi aku data dulu kan semua tugas-tugas yang emang harus dikerjain. Terus kayak misalnya yang lebih penting untuk besok dikumpulin tuh yang mana, jadi nanti Iya, aku betul. jadiin dulu. Biasanya harusnya tuh kayak gitu kan. Iya. Biar lebih tertata juga. Tapi kadang ya namanya juga capek ya, kayak Iya, gila, bener suka banget. ada yang nggak kerjain gitu loh. Iya, kayak gimana ya, namanya juga pelajar gitu ya, kayak lupa itu sebenarnya hal yang wajar. Cuman kalau lupa keterusan itu baru nggak wajar ya teman-teman. Jadi kayak kita sebagai pelajar sebenarnya ya capek itu wajar. Kayak kita malas belajar tuh sebenarnya wajar. Cuman kayak ada waktunya juga kita harus kayak ayo semangat, tugas kita masih banyak nih gitu.
gitu. Ya ada waktunya juga buat kayak jangan malas-malesan juga ya. Betul, walaupun kayaknya tuh semua orang juga pasti pernah ada di posisi males atau bahkan yang males banget. Cuman kayak ya itu menurut aku hal yang wajar gitu loh, karena kayak kita manusia, siapa sih yang gak pernah males gitu kan. Cuman kalau rasa malesnya tuh dikembangin jadi nanti malah kebiasaan. Iya gitu benar loh. banget. Harus ngelawan rasa males kita Betul. sendiri biasanya. Nah kalau kamu tuh ada gak sih kayak cara-cara atau apapun itu buat cara kayak nggak males gitu, buat ngilangin rasa males itu, kamu ada gak sih? Mungkin ini lumayan, kalau di aku ya lumayan berpengaruh. Itu adalah kayak aku pertama membatasi jadwal jadwal aku main HP lah. Jadi kayak per jam gitu aku ada jadwalnya gitu. Terus biasanya aku belajar dengan atau kayak membaca buku atau apa tuh pasti sesuatu yang aku suka dulu. Oke. Walaupun ada tugas yang gimana, tapi usaha pertama aku tuh kayak aku harus memulai pelajaran yang aku suka. Untuk berapa menit lah baru aku mulai ke pelajaran yang harus diprioritaskan. Oke. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya aku bisa nggak males kalau misalnya sekeliling aku tuh rapih. Walaupun kayak aku tuh tipe-tipe orang yang kayak males beresin apapun itu. Cuman kalau misalnya aku mau rajin, ya semua hal harus rapih gitu. Jadi harus rapi semua gitu. Iya betul. Jadi kayak misalnya nih aku mau memulai belajar, pasti tuh aku kayak belajar kan di kamar nih, pasti aku tuh kayak harus ngerapin satu isi kamar dulu, kayak dari kasur, meja belajar, terus itu tuh pokoknya semua harus rapi. Terus aku harus nyiapin hal-hal yang aku butuhin selama ngerjain tugas tuh harus sudah aku siapin dari sebelumnya itu, biar kayak, karena aku tuh males kalau misalnya aku udah memulai sesuatu nih, terus tuh ternyata ada satu dua hal tuh yang ketinggalan. Jadi tuh kayak ngerjainnya tuh kayak setengah gitu. Itu aku udah males gitu loh buat ngelanjutinnya. Jadi kayak aku tuh selalu prepare lebih awal gitu. Pokoknya nggak boleh ada yang kelewat. Pokoknya kayak gitulah. Juga kakak sama gak sih kalau misalnya lagi belajar tuh nyatet ya, bukan soal kayak ngitung atau apa, tuh pasti dengerin musik gitu? Sama banget. Aku tuh tipe-tipe orang yang nggak bisa belajar sepi. Pasti selalu setel lagu ataupun setel podcast gitu-gitu. Pokoknya aku selalu denger. Pokoknya apapun yang ada suaranya pasti aku selalu dengerin sambil aku belajar gitu. Karena itu lebih ngebuat kayak yang sepi banget gitu kan. Dan aku juga tipe kan belajarku sepi gitu kak. Iya, cuman kalau misalnya kayak sepi banget tuh jadi kayak ngantuk. Iya benar. Aku juga tipe-tipenya sama kayak kamu. Kayak aku tuh agak sulit belajar yang rame-rame bareng temen gitu. Tapi kalau aku sendiri tanpa kayak musik dan lain-lain yang benar-benar sepi itu aku juga nggak bisa. Jadi kayak bawahnya tuh pengen tidur gitu. Iya benar, kayak ngantuk, sepi, nggak ada temen gitu jadinya. Jadi aku tuh kalau misalnya mau belajar ya pasti sambil dengerin musik, walaupun sendiri tapi aku selalu dengerin musik gitu. Nah kalau kamu sendiri tuh ada kayak jam-jam tertentu gitu gak sih kayak untuk belajar, atau kayak jamnya yang biasa kamu belajar gitu, itu ada gak? Ada dong, karena kan kalau misalnya pagi itu kan masih ngantuk banget ya. Kalau nggak masih kayak kita harus bebenah rumah juga, beres rumah juga. Kadang tuh aku lebih suka tuh malam hari kak, kayak tengah-tengah malam gitu. Iya. Karena aku tuh suka tipe belajar yang sepi kan. Jadi misalnya rame tuh nggak masuk ke otak itu. Terus kadang juga kayak pusing lah pokoknya. Jadi apapun kayak yang kita baca sama yang kita dengar tuh beda gitu. Ya kalau misalnya sepi itu lebih masuk aja. Jadi aku lebih suka belajar sekitar jam 10. Nanti aku tidur sebentar, terus untuk bangun jam 2 lagi baru aku lanjutin deh. Kamu berarti tipe-tipe orang yang kayak belajar di pagi, yang bener-bener pagi banget gitu ya. Aku tuh pengen berusaha untuk nerapin hal itu ya, cuman ternyata tuh kayak susah gitu untuk bangunnya. Iya, jadi kayak aku tuh selalu belajar sama kayak kamu juga jam 10. Tapi tuh kadang aku suka kayak emang ini sebenarnya nggak baik ya. Jadi kayak belajar tuh aku biasanya tuh dari jam 9 ke atas jam 10, kadang sampai jam 1 atau jam setengah 2 pagi gitu. Dan itu tuh nggak tidur, dan selesai belajar baru tidur gitu. Jadi kan banyak orang tuh yang bilang kayak belajar jam segitu terus dibawa tidur nih, terus udah besok paginya udah lupa lagi. Banyak orang yang kayak gitu ya. Cuman kalau di diri aku sendiri itu lumayan ngaruh sih. Maksudnya aku tuh nggak yang langsung lupa banget, itu enggak. Tapi karena emang aku tuh kan tipe-tipe orang yang kalau belajar tuh nyatet ya. Jadi kayak aku tuh inget gitu. Jadi mungkin emang setiap orang beda-beda gitu betul. Kan ya.
Kalau aku juga tipe kalau nyatet Kak, jadi kalau misalnya emang nggak nyatet tuh kadang suka kurang paham gitu kan. Bener banget, bener. Nah terus jadi kayak kalau aku kenapa aku memilih tidur dulu karena kayak jadi tuh nanti pas malam dari jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10 itu kalau nggak jam 9 aku tuh nyatet. Nah nanti tuh untuk paginya itu aku baru baca ulang. Jadi kalau misalnya pagi kan otak kita masih fresh ya. Oh iya iya. Kita masih bisa mengingat. Iya, gitu. terus emang banyak orang juga tahu yang bilang kalau misalnya belajar pagi-pagi kayak sekitar jam 3 jam 4 itu tuh emang bagus banget gitu loh, karena emang mungkin ya otaknya masih fresh gitu kan. Tapi kayak untuk aku sendiri aku belum bisa buat nerapinnya, tapi kayak kita akan mencobanya guys. Karena itu bagus sih menurut aku ya, karena itu lumayan gampang masuk gitu loh Kak. Karena emang kayaknya banyak apa ya, banyak orang yang udah bilang juga gitu kalau misalnya belajar pagi itu bagus. Nah ngomong-ngomong belajar nih, kalau boleh tahu gaya belajar kamu tuh apa sih? Kayak visual kah, audio visual kah, atau kinestetik gitu? Aku tuh lebih ke visual sih, lebih harus yang ngeliat gitu. Kalau misalnya sebenarnya juga apa sih Audio visual. ya audio visual. Cuman kalau misalnya itu tuh lebih ke visual, karena kalau misalnya aku melihat itu gimana kayak nonton video atau apa tuh lebih masuk. Jadi aku lebih oh video iya, tuh iya. kayak gini gitu. Sebenarnya kita satu hal yang sama gitu juga? ya. Iya sumpah aku juga, aku kalau misalnya visual, aku visual karena aku lebih mengerti apa yang dijelaskan langsung oleh guru, atau aku langsung membaca sesuatu yang aku tulis itu tuh aku bisa lebih paham gitu. Tapi aku juga bisa lebih paham ketika aku mendengar video-video materi dari orang lain gitu. Jadi tuh kayak aku visual bisa, audio visual juga, tapi untuk kinestetik aku nggak bisa, karena kalau misalnya harus kayak diperagain itu agak sulit sebenarnya untuk aku. Jadi kayak sebenarnya aku ya visual, audio visual, sebenarnya kita kayaknya dua orang yang sama gitu ya. Cuman beda itu aja. Iya kayaknya. Terus kamu nih selama sehari-hari gitu ada aktivitas apa selain belajar gitu? Nggak mungkin ya belajar doang. Kan aku juga ikut organisasi ya Kak ya. Oh iya. Aku tuh ikut organisasi Kopassus IT. Nah situ aku juga selain belajar tentang pelajaran kayak IPA, IPS, aku juga ikut organisasi yang belajar tentang IT yaitu teknologi Kak. Gitu. Oh oke. Jadi kayak nggak cuman belajar mata pelajaran ya, kayak nggak cuman kayak IPA or IPS. Lagi juga sekarang kayaknya kurikulum Merdeka udah nggak ada inian ya, udah nggak ada IPA dan IPS gitu ya. Iya, kalau untuk kelas 10 sih nggak ada. Cuman katanya nanti kelas 11 kita masih pakai IPA IPS sih Kak. Oh iya kah? Aku baru tahu sih, soalnya kan emang angkatan aku belum kurikulum Merdeka gitu kan. Jadi kayak, tapi aku tuh ngelihat kelas-kelas 10 tuh kayak seru gitu, seru apa ya, seru ngelihat mereka P5 gitu. Tapi kayaknya emang capek sih. Sampai 5 tuh capek ya. Cuma kayak kita tuh kayak awal tuh kita kaget kayak apa sih P5 gitu kan. Terus pertama tuh aku dapetnya yang kearifan lokal. Ah iya. Jadi kita kayak yang daerah-daerah daerah-daerah gitu tampil gitu. Awal tuh sumpah itu capek banget Kak, bener-bener yang latihan mulu ya. latihan dulu. Terus juga jamnya banyak kan. Jadi juga kita dari gitu kita disatuin IPA, IPS tuh kan satu ya. Iya. Otomatis kita harus belajar semua pelajaran. Nah itu tuh bener-bener pusing banget, dan kita tuh kayak bingung juga kan minat kita tuh di mana, dan kita dan kita bisa di mana gitu loh. Terus ditambah P5 jadi itu makin pusing gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku kayak di situ kita malah dilatih buat kayak nentuin nih minat bakat kita tuh sebenarnya tuh ada di mana gitu. Sebenarnya itu sisi positif dari P5 ini gitu. Juga biar tahu gitu loh kalau kita tuh memang lebih biar kita nggak menyesal pilih jurusan itu kan. Kan ada yang kayak nyesel di IPA, ternyata IPA susah gitu kan. Bener. Tapi tuh kadang kamu suka mikir gak sih kayak orang-orang yang kayak bilang kayak ih tahu gitu mending IPS, orang IPA yang selalu bilang kayak ih tahu gitu mending IPS. Padahal tuh mereka nggak tahu kalau anak IPS tuh pasti bilang juga kayak ih tahu gitu mending IPA, karena tuh mereka kayak dua orang yang nggak merasakan dua hal dalam kesamaan gitu. Jadi kayak orang itu nggak merasakan hal itu di orang lain gitu. Jadi apa ya, mereka nggak saling mengerti gitu, mereka nggak saling mengetahui
Betul. Padahal sebenarnya menurut aku ya, kayak semuanya itu pasti ada susahnya, ada senangnya gitu kan. Iya, betul. Kayak IPA susahnya di mana dan IPS susahnya di mana. Iya, bener. Kayak misalnya IPA itu susah karena kayak mungkin dia hitung-hitungan gitu kan. Tapi kan ya IPS juga pasti nggak selalu mudah terus gitu kan. Betul. Nah, susahnya pasti kayak misalnya dalam menghafalnya mungkin susah gitu. Iya. Nah, kalau kamu sendiri kalau misalnya waktu itu nih sebelum ada kurikulum merdeka, kamu sendiri tuh minatnya tuh ke IPA atau IPS sih? Benar, aku minatnya IPA sih Kak. Karena IPA. Aku lebih suka hitung-hitungan gitu kan daripada menghafal, karena kalau menghafal tuh banyak gitu dan aku nggak bisa menghafal secepat itu. Jadi dan aku kan gampang lupa, jadi takut banget kalau buat masuk IPS. Tapi sedikit pas masuk sini kan itu ya jadinya digabung ya, IPA IPS, cuman agak kegecok gitu loh Kak, kayak aku pengen IPS karena ternyata IPS nggak sesusah itu juga. Iya, paham. Aku juga enggak sih, kalau aku dari awal tuh emang aku pengen IPA karena sama kayak kamu, aku suka hitung-hitungan, aku lebih suka menyukai matematika mungkin daripada kayak bahasa Indonesia dan lain-lain gitu. Tapi sama kayak kamu juga, aku akhir-akhir ini sering ditanyakan, kayak kelas 11 tuh sering ditanya mau jurusannya apa, mau lanjut kemana gitu kan, walaupun kayak masih kelas 11 tapi pasti udah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana gitu. Tapi tuh di situ aku jadi mikir kayak ternyata jurusan yang gue mau tuh linjer nih, ternyata ranahnya ranah IPS gitu. Walaupun mungkin sekarang tuh emang udah nggak ada IPA IPS di sistemnya, tapi kayak tetap aja nilainya tuh harus dipertimbangkan lagi gitu. Itu jadi kayak lumayan bikin aku muter otak lagi nih, harus bener-bener milih jurusan yang kayak oke gitu di aku gitu. Nah, kalau kamu sendiri tuh ada kayak les atau ada belajar tambahan gitu nggak sih di luar? Ada, aku baru ngambil les sih Kak. Semester 2 ini aku baru ngambil les. Semester 1 karena aku balik lagi ya, karena aku pikir kayak ya SMP dan SMA tuh nggak beda jauh. Tapi ternyata kayak wah pelajarannya lebih banyak juga kan, kita kurikulum merdeka kan. Terus aku lebih kayak, karena kalau misalnya aku tuh kalau nggak dijelasin ada orangnya tuh kayak nggak bisa gitu loh Kak. Iya betul, sama aku juga sebenarnya tipe-tipenya yang kayak gitu juga. Tapi kayak ternyata aku masih bisa menangani hal itu gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh aku nonton video pun aku udah paham sebenarnya, cuman kayak mungkin emang butuh penjelasan ekstra gitu. Kalau misalnya kayak nonton video kan kayak mungkin aku juga paham sih Kak. Oh ini gini, cuman ada kayak beberapa yang aku bingung gitu, dan juga aku susah Kak, kayak ini aku harus nanya ke siapa. Tapi sedangkan kalau misalnya aku kayak ngambil jam tambahan les gitu ya, itu jadi kayak kayak misalnya kayak Kak aku nggak paham yang ini apa, nanti dijelasin. Jadi pas di sekolah tuh aku kayak aku udah paham Bu gitu. Iya, jadi kayak kita lebih bisa untuk mengetahuinya duluan daripada kayak teman-teman. Bukan berarti kita kayak so pinter atau gimana ya teman-teman, tapi kayak lebih ke kita lebih mudah gitu untuk memahaminya karena kita sudah mempelajarinya terlebih dahulu gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh kan banyak yang bilang kayak curang Bu, dia gini curang Bu gitu kan. Tapi kan kayak ya kenapa kalian nggak mencoba untuk belajar lebih dulu gitu kan, supaya kalian lebih ngertinya lebih cepet juga gitu. Jadi kayak sebenarnya itu bukan salah kita yang les gitu, tapi kayak karena tergantung dari gimana cara kalian belajar sebelumnya, dan atau kalian kayak yang merasa di sekolah aja belajarnya nanti juga dijelasin. Nah itu kan berbeda pikiran ya antara orang yang kayak belajar duluan sama yang nanti itu juga beda hasil gitu. Kamu sendiri ngerasain gak sih kayak dulu sebelum sebelum les tuh gimana dan sesudahnya tuh gimana, itu tuh pernah ada perbedaan gak kamu, atau kamu ngerasain atau apa gitu? Perbedaannya sebenarnya ada sih Kak, kayak misalnya kayak orang yang misalnya belajar itu cuma di sekolah. Kadang kan ada yang kayak cuma semangat belajar di sekolah, kayak nanti di rumah belajar tapi pas di rumah tuh udah males gitu kan. Iya betul. Nah kalau kayak gitu tuh aku pernah di fase kayak gitu. Terus pas masuk sekolah lagi itu pas dijelasin aku benar-benar kayak aduh ini apa ya gitu. Bingung sendiri ya. Jadi kayak pas aku coba belajar di rumah kan emang udah kebiasaan jadi males itu kan, kayak udah dari awal yang kayak di sekolah mulu belajarnya pasti enggak. Jadi aku kayak coba mutusin untuk les gitu kan. Iya. Jadi pas di les kayak
sekolah belajar, pulang langsung les belajar juga. Jadi pas di rumah kayak ya udah lanjut belajar aja. Iya, gitu. karena kayak dari sebelumnya kayak bukan apa ya bahasanya kayak dituntut, tapi bukan dituntut gitu, kayak kita untuk belajar terus belajar gitu. Bukan berarti kayak satu harian full kita belajar ya, tapi kayak di diri kitanya sendiri itu jadi ada dorongan untuk belajar gitu. Kan beda ya sama orang yang kayak belajar di sekolah terus pulang-pulang kayak aduh capek nih mau tidur gitu, ternyata bablas sampai malam main HP gitu. Itu kan berbeda perspektif ya, jadi kayak emang beda sih pemikirannya gitu. Nah, kalau kamu sendiri tuh ada tips atau trik gitu gak sih, kayak gimana kamu nanganin yang tugas-tugas tuh udah pada numpuk gitu? Itu gimana kamu nanganin hal-hal itu? Kayak misalnya nih, kamu kan ikut organisasi nih, pasti kamu tuh dispen terus tuh pasti ada satu situ yang kayak tugas tuh udah pada numpuk semuanya, dan gimana sih cara kamu nanganin itu? Pasti kalau di Ispan kan kita capek ya, dan nggak mungkin malamnya. Betul banget. Kayak ke malam tuh bisa aja sih kita belajar kan. Cuman kayak kalau emang udah capek tuh belajar tuh udah pegel banget tuh. Iya betul. Kan? Kayak udah pengen tiduran aja lah. Gitu. Kadang kalau misalnya diri kita udah kayak udah males, ya udah kalau dipaksain untuk belajar juga hasil gak maksimal gitu. Jadi kadang kayak tetap lagi balik, jadi pas aku pulang itu bisa aku langsung tidur gitu Kak. Kayak sama juga. Ya biar kayak capeknya tuh terbawa dulu, biar itu ditenangin dulu, baru nanti aku bangun sekitar, kalau memang misalnya nggak bisa jam 2 ya, karena kan dia capek banget ya, mungkin aku bangunnya tuh sekitar jam 5 subuh, itu nggak apa-apa juga. Ngerjain sedikit-sedikit daripada kita nggak ngerjain terus jadinya numpuk tugasnya. Gitu sih kalau aku. Kalau aku sendiri, aku kan juga sering dispen, tapi nggak sesering itu. Tapi kayak pernah ada di posisi kayak, aduh tugas banyak nih gitu kan. Tapi kalau aku tuh lebih ke aku kerjain dulu satu-satu, karena aku tuh tipe-tipe orang yang kalau misalnya aku udah ngerjain satu tugas pasti beberapa tugas akan selesai gitu. Jadi aku bukan yang kayak ngerjain satu udah gitu, enggak, tapi kayak satu udah pasti aku lanjutin yang selanjutnya pasti. Gitu iya ya. Pasti selalu kayak gitu. Jadi kayak aku tuh selalu punya notes gitu di meja belajar aku, itu tuh list tugas gitu. Jadi tuh kalau misalnya udah ya aku coret-coret gitu. Nah itu tuh aku selalu ngelis di tugas aku yang paling pertama ada dulu. Jadi kayak tugas yang paling pertama ada tuh kan biasanya deadline-nya lebih cepat ya. Jadi kayak aku pasti ngerjain yang itu dulu. Jadi kayak misalnya satu udah coret gitu. Jadi kayak misalnya aku lebih mendahulukan tugas yang lebih dahulu ada, baru tugas-tugas yang baru-baru dikasih gitu. Jadi kayak kita nggak keteteran apa. Apa? Jadi tuh kayak kalau menurut aku ya itu lebih biar kita nggak numpuk tugasnya. Kalau misalnya emang kalian ada tugasnya langsung dari hari itu juga, lebih baik tuh dikerjain juga hari itu juga nggak sih? Iya benar. Jadi kayak kalian nggak ngerasa kayak kok PR-nya jadi banyak banget ya. Padahal tuh tanpa kalian sadari tuh sebenarnya PR-nya emang tiap hari ada. Tapi kalau misalnya kalian yang hari itu langsung dikerjain langsung selesai, itu sebenarnya nggak bikin kayak numpuk gitu. Jadi kalian juga santai gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang itu jangan digunakan untuk main HP sih menurut aku ya Kak. Kayak betul. Kan kalian tahu nih tugasnya banyak, jadi daripada pasti besokan itu akan ada tugas tambahan lagi. Jadi lebih baik untuk waktu itu tuh digunain untuk belajar aja, ngerjain tugasnya. Iya betul banget. Walaupun kayak main HP itu boleh, tapi kalau misalnya udah berlebihan juga nggak baik juga untuk kayak kesehatan mata dan lain-lain. Betul. Nah karena kita waktunya udah mau habis nih, kamu ada gak sih kayak sepatah or dua kata mungkin untuk teman-teman di sana tentang bagaimana belajar atau apapun itu motivasi untuk teman-temannya? Sebenarnya sedikit aja ya kata-katanya Kak. Ya. Nah sebenarnya tuh kita tuh harus melawan malas kita di zaman sekarang ini, dan dulu tuh kita kan udah, karena kita zaman corona ya. Iya. Jadi kita udah sering banget megang HP, jadi kecanduan HP. Nah pasti ada rasa malas di dalam diri kalian semua nih. Nah di situ tuh untuk melawan malasnya itu kan harus melawan diri kalian sendiri. Di saat kalian malas kan harus bilang kayak enggak, aku tuh nggak boleh malas gitu kan. Gimana untuk kedepannya kalau misalnya emang kalian malas, nanti kedepannya juga akan kebeberan. Ya betul guys. Kalau dari aku sendiri, kalian semangat terus untuk belajarnya. Ingat di dunia ini tidak ada orang bodoh, tapi hanya ada orang malas. Jadi
Terus belajar. Terus belajar dan jangan males-males. Lawan rasa males kali Betul ya. guys. Jadi satu faktor terburuknya itu adalah rasa males, dan kalian harus berusaha untuk mencegah rasa males itu tuh menguasai diri kalian sendiri. Betul. Nah, oke Adisti, mungkin cukup sekian wawancara podcast kita berdua tentang pendidikan di sekolah ini, dan tentang bagaimana cara kita mengatasi gaya-gaya belajar kita, tentang problem-problem kita. Jadi kayak mungkin cukup sekian podcast dari kami. Dan yang terakhir, see you. Bye.